Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pecahan dari SMP kelas 7. Nah, saya mengambil buku sumber dari buku paket karya Lukito Agung Susworo pada tahun 2014 yang diterbitkan di Jakarta oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Nur Salsabila dengan NPM 1921 51130. Adapun mind maps pada penjelasan materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pecahan, macam-macam pecahan, operasi pecahan, serta sifat-sifat pecahan, dan tidak lupa ada latihan dari pecahan. Nah, yang pertama ada pengertian dari pecahan. Pecahan atau fraksi adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Selanjutnya, ada macam-macam dari pecahan. Yang pertama, ada pecahan desimal, pecahan biasa dan campuran, pecahan persen atau per mil. Pecahan desimal merupakan pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebutnya per 10, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebutnya per 100, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Contohnya 0,1 yaitu 1 per 10, 0,100 yaitu 100 per 1000, 0,333 yaitu 333 per 1000. Pecahan biasa dan campuran terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran, pecahan biasa, serta bilangan bulat. Nah, pecahan murni merupakan di mana pembilang kurang dari penyebut. Contohnya 1 per 3, 3 per 4. Pecahan tidak murni yaitu pembilang lebih dari penyebut. Contohnya 3 per 2, 11 per 5. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 5 3 per 2, 4 11 per 5. Lalu ada pecahan biasa, dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Yang terakhir ada bilangan bulat, dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Contohnya 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada pecahan persen atau per mil. Pecahan persen atau per mil. Nah, pecahan persen yaitu persen yang berarti per 100. Contohnya 75% atau 75 per 100, 25% atau 25 per 100. Lalu pecahan per mil yaitu pecahan yang berarti per 1000, di mana contohnya 75 per mil yaitu 75 per 1000. 25 mil berarti 25 per 1000. Selanjutnya ada operasi dari pecahan. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan. Contohnya, penjumlahan pecahan yang senilai yaitu
4/5 ditambah 3/5 sama dengan 4 ditambah 3/5 sama dengan 7/5. Jadi langsung jumlahkan saja pembilangnya. Lalu ada pecahan tidak senilai. Nah, ini itu harus dicari dulu KPK-nya, atau bisa langsung penyebutnya dikalikan dan pembilangannya ditambahkan. Contohnya, 1/2 ditambah 4/5 sama dengan 1 ditambah 4 per 2 dikali 5 sama dengan 5/10. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan merupakan mengambil sejumlah angka dari angka tersebut. Contoh operasi pecahan yang menggunakan pengurangan, yaitu ada pecahan secara senilai dan tidak senilai. Jika senilai, langsung saja kurangkan pembilangnya. Contohnya, 4/5 dikurangi 3/5 sama dengan 4 dikurangi 3/5 sama dengan 1/5. Pecahan yang tidak senilai, cari dulu KPK-nya, atau bisa langsung penyebutnya dikalikan dan pembilangnya dikurangkan. Contohnya, 1/2 dikurangi 4/5 sama dengan 1 dikali 5 per 4 dikali 2 sama dengan per 2 dikali 5 sama dengan -3/10. Selanjutnya ada operasi perkalian. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Nah, pada operasi perkalian juga sama, ada pecahan yang senilai dan tidak senilai. Jika pecahan senilai, langsung saja kalikan baik penyebut dan pembilangnya. Jika tidak senilai, kalikan baik penyebut dan pembilangnya. Nah, selanjutnya ada pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Sama ini juga, yaitu ada pecahan senilai dan tidak senilai. Jika senilai, pecahan yang ditulis kedua ditukarkan posisinya, yang tadinya penyebut menjadi pembilang dan sebaliknya. Jika tidak senilai, pecahan yang ditulis kedua ditukarkan posisinya, yang tadinya menjadi penyebut sekarang menjadi pembilang atau sebaliknya. Selanjutnya, ada sifat-sifat pecahan. Nah, sifat-sifat pecahan ini ada 3, ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif. Nah, komutatif sendiri merupakan operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Dengan rumus A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Contohnya, setengah ditambah 4/5 sama dengan 4/5 ditambah setengah. Lalu ada sifat asosiatif. Sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Rumusnya A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Contohnya bisa dilihat. Selanjutnya ada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini yaitu sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitungnya berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Dengan rumus A per B ditambah C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali E per F ditambah C per D dikali E per F. Nah, untuk contohnya bisa dilihat. Nah, untuk penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soal ini terdiri dari 6 soal yang berbeda-beda. Mari kita latihan soal secara bersama-sama. Nah, untuk pembahasannya, saya hanya akan membahas satu soal saja.
Untuk sisanya, yaitu 5 soal, silahkan kalian kerjakan sendiri. Nanti kalian bisa melihat hasilnya, apakah hasilnya benar atau salah. Jika salah, silahkan ulangi lagi. Nah, jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Nah, adapun soal yang saya sediakan yaitu ada 6 soal. Namun, pada pembahasan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu, tentukanlah nilai dari 27/20 dikurangi 78/80 sama dengan berapa? A. 3/6, B. 3/8, C. 8/3, D. 6/3. Nah, untuk itu kita lihat dulu penyebutnya. Nah, penyebut terbesarnya itu kan 80. Nah, maka yang 27/20 itu harus disamakan penyebutnya atau diambil dulu KPK-nya. Nah, maka penyebutnya itu 80. Karena yang penyebutnya dari 27/20 harus 80, maka penyebut dan pembilang harus dikalikan 4 agar penyebutnya menjadi 80. Maka akan menghasilkan 27 kali 4 per 20 kali 4 dikurangi 78/80 sama dengan 108 per 80 dikurangi 78/80 sama dengan 108 dikurangi 78 per 80. Hasilnya sama dengan 30/80. Nah, hasil ini belum sederhana, maka penyebut dan pembilang harus dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 30 dibagi 10 per 80 dibagi 10. Maka operasi pecahan pengurangan ini dari 27/20 dikurangi 78/80 adalah 3/8. Maka jawabannya B. Nah, jawabannya apakah benar atau salah? Good, berarti jawabannya benar. Untuk sisanya, 5 soal itu silahkan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.